Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5546. Kali ini Jermo sudah akrab dengan jalan. Dia segera menyalakan teleponnya, mentransfer $200.000 ke Ervin, dan kemudian tidak sabar untuk bertanya kepadanya. "Ervin, bisakah kamu mengirimkannya kepadaku sekarang?" Panggil dia untuk mendesaknya. Jermo buru-buru berkata, "Itu hanya perlu keluar dari lubang yang sama dengan kedua benda itu, jadi jangan membodohiku." Ervin berkata dengan wajah serius, "Jangan khawatir, Pak Tua, saya sudah berkelana ke seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, saya mengandalkan kata kejujuran, dan kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang membodohi orang lain dalam hidup ini." Setelah itu, dia berpura-pura misterius dan berkata, "Keluargaku sudah menghubungiku, dan mereka akan mengirimkan sesuatu nanti. Tunggu sebentar." "Benarkah?" Jermo sangat gembira, lalu berseru, "Hebat!" Keduanya menunggu bersama selama sekitar 20 menit. Seorang pengendara City Express datang berlari dari luar Antique Street. Sejak orang ini memasuki Antique Street, Jermo dan Jeremiah telah mengikutinya bersama. Tidak ada alasan lain, keduanya memperhatikan fluktuasi aura di tubuhnya. Jermo bahkan merasa fluktuasi ini agak familiar. Saat itu, Jermo semakin bersemangat, dan ia tak kuasa menahan desahan dalam hati. Ini senjata ajaib ketiga. Aku benar-benar menghancurkan sarang senjata ajaib yang lama. Kalau ada satu, pasti ada dua, kalau ada dua, pasti ada tiga, dan kalau ada tiga, pasti ada tiga lagi. Itu sudah ada, dan bukan mimpi untuk memiliki 4, 5, atau 6 lagi. Pada saat itu, pengendara itu langsung menuju ke bilik Ervin dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda, Ervin Sang?" Ervin mengangguk dan bertanya, "Bagaimana dengan barangnya?" Pengendara itu mengeluarkan kotak perhiasan dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah pihak lain pergi, Ervin membuka kotak perhiasan dan mengeluarkan kunci gio kedua yang dibuat oleh Charlie dari dalam. Mata Jermo tidak berkedip sekalipun sejak Ervin membuka kotak perhiasan itu. Dan ketika dia melihat benda-benda di kotak perhiasan itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, dan bergumam, "Kenapa jari lainnya?" Ervin tersenyum. "Siapa yang tahu tentang hal itu? Tanyakan saja pada pemilik makam itu. Mungkin dia sangat suka memakai cincin jari saat masih hidup, dan ada 2 kakak laki-laki, satu di setiap sisi. Bukankah itu terlihat megah?" Jermo merasa sedikit tertekan. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan senjata ajaib jenis formasi pasif ini. Menurutnya, dibandingkan dengan yang didapatnya kemarin, yang bisa memanggil guntur, senjata sakti semacam ini ibarat langit dan bumi. Harapan dalam hatinya masih berharap akan mendapatkan senjata sakti yang mampu menambah kekuatan serangannya. Tetapi sekarang ada cincin di jari lainnya, haruskah dia membelinya atau tidak? Dia sudah punya satu, dan dia belum tahu apa efeknya. Kalau dia tidak membelinya, itu juga senjata ajaib, kau tidak boleh membiarkannya lepas begitu saja, kan? Karena tertekan, Ervin di sampingnya berkata, "Pak Tua, kalau kau mau ku beritahu, kau juga bisa membeli kunci jari ini." Saat itu, kedua ibu jari akan aus di masing-masing sisi, dan yang terpenting adalah sederet mie. Jermo diam-diam berpikir, karena aku sudah memberitahu Tuhan tentang cincin itu, ada baiknya aku membeli yang kedua sekarang. Satu untuk Tuhan, dan yang satunya bisa kusimpan sendiri. Kalau memang bagus, setidaknya aku tidak akan membelinya. Nanti aku menyesalinya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ervin, "Baiklah, karena aku punya takdir menarik jari, maka aku juga menginginkan yang ini. Dan ini masih bernilai $1,500,000? Ervin cepat-cepat berkata, "Pak Tua, terakhir kali 500.000 sudah cukup." Tidak bisa, keluarga sudah berpesan agar jari ini menjadi yang terakhir, dan tidak akan ada lagi setelah terjual, jadi tidak akan dijual kurang dari $1 juta. $1 juta? Jermo berkata sedikit kesal. Ini harga awal untuk duduk di tanah, 2 kali lipat harga tanah datar. Ervin berkata tanpa daya, "Pak Tua, saya juga bekerja untuk orang lain. Saya harus menjual berapapun harga yang mereka tetapkan. Tidak masalah jika menurut Anda harganya terlalu tinggi. Ngomong-ngomong, kamu sudah punya salah satu barang ini, jadi tidak perlu membelinya lagi." Jermo segera memotongnya dengan tangannya, dan berkata dengan serius, "Aku pasti menginginkannya, tapi aku merasa harga barang ini tidak baik, dan aku tidak kekurangan uang, tapi aku merasa sedikit tidak senang." Ervin mengangguk, seolah memahaminya, lalu berkata dengan serius, "Sejujurnya, Pak Tua,
Aku mengerti suasana hatimu, tapi izinkan aku mengatakan sesuatu dari lubuk hatiku. Barang antik itu langka dan berharga. Kalau dibeli semua, pasti jadi barang langka yang bisa disimpan di masa depan. Mungkin kalau dijual lagi beberapa tahun lagi, harganya bisa naik 2 kali lipat. Jermo mendesah dalam hati, apakah ada pepatah yang mengatakan aku membeli senjata ajaib dan menjualnya? Mustahil menjualnya seharga 100 juta. Memikirkan hal ini, dia tidak ingin terus bertengkar dengan Arvin soal harga. Lagi pula, dia masih berharap Arvin akan membantunya menyamai dan membeli lebih banyak. Maka dengan cekatan ia mentransfer uang itu kepada Arvin untuk pembayaran, dan setelah uang itu dibayarkan, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Arvin, tolong bantu aku bertanya kepada keluargamu, kapan barang-barang bagus yang sama akan dirilis? Kalau memungkinkan, kenapa tidak langsung saja kamu berikan kepadaku? Asal barangnya bagus, aku akan ambil semuanya. Bagi Jermo, ia hanya punya waktu 3 hari, dan sekarang sudah sore, artinya setengah hari lagi telah berlalu, dan hanya tinggal 2,5 hari lagi. 2,5 hari kemudian, di tengah malam, ia harus menyerang keluarga An. Saat itu, Aurous Hill akan berlumuran darah dan pasti akan dilanda kepanikan ekstrim. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk membelinya. Arvin menatapnya dan berkata dengan kata-kata baik Charlie, "Pak Tua, mungkin butuh waktu sekitar 7 hingga 10 hari untuk mengirimkan barang lain kali." Apa? 7 sampai 10 hari? Jermo merasa cemas. Arvin bertanya tanpa daya, "Mengapa kamu harus menunggu begitu lama?" Dia menjelaskan, "Lihat, barang kami ini asalnya buruk. Ketiga barang ini dijual kepada Anda dengan total lebih dari 2 juta dolar AS. Setelah kami menyelesaikan pertukaran mata uang asing, kami harus menemukan cara untuk menemukan sekelompok bank pribadi. Butuh waktu untuk mendistribusikan kartu, dan kemudian orang-orang akan menarik uang tunai sedikit demi sedikit." Jermo mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa begitu merepotkan?" Arvin berkata tanpa daya, "Tuan, apakah Anda benar-benar mengerti? Kita tidak bisa begitu saja mengambil uangnya. Kita harus meluangkan waktu untuk mencuci uangnya dulu. Kalau tidak, kalau uangnya tetap di rekeningmu sendiri, itu akan menarik perhatian. Dan jika terjadi sesuatu, uangnya akan disita." Jermo memahami cara kerja kelompok orang ini. Pendapatan dari penggalian ilegal dan penjualan kembali barang antik adalah uang hitam itu sendiri, dan memang ada risiko jika tidak mencucinya. Namun meskipun dia mengerti dalam hatinya, dia tidak bisa menahan rasa tidak sabarnya, dan berkata tanpa pikir panjang, "Arvin, aku tidak bisa menunggu 7 sampai 10 hari. Arvin merentangkan tangannya, "Aku tidak bisa membantumu kalau kau tidak sabar. Sejujurnya, banyak barang sudah dikosongkan dari makam itu, dan aku benar-benar ingin menjualnya sedikit lagi kepadamu. Tapi aku hanya orang bodoh di sana, jadi aku tidak bisa menjadi penguasa masalah ini." Karena tidak mau berdamai, Jermo memohon, "Arvin, jadi, tolong bantu saya bisa berdagang kapan saja dalam 2 atau 3 hari ke depan, kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya. Aku punya banyak. Asal kau bisa membujuk keluargamu untuk menjual barang-barang itu kepadaku sesegera mungkin, lalu menjual satu lagi, aku akan memberimu tambahan 10 sebagai imbalan, tapi kalau terlambat, aku mungkin harus pergi." Arvin berkata dengan sedikit malu, "Ini, 2 atau 3 hari agak terlalu terburu-buru, setidaknya 5 hingga 7 hari. Jermo menjadi lebih mudah tersinggung, dan berkata tanpa pikir panjang, "Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku benar-benar tidak punya banyak waktu untuk tinggal di Aurous Hill." Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Arvin, aku akan menunggu sampai hari gelap setelah kamu tiba paling lambat. Jika kau bisa mendapatkan barangnya, datanglah temui aku di hotel liburan di gerbang barat Antique Street." Bab 5547. Jermo tahu betul bahwa setelah 2,5 hari, dia harus melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, apapun yang terjadi. Dengan kekuatannya, bahkan jika keluarga An berada di bawah perlindungan pengawal yang ketat, sama sekali tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh keluarga An. Namun, dia tahu betul bahwa begitu dia menyerang keluarga An, akan sulit baginya untuk melarikan diri di bawah pengepungan dan penindasan pemerintah Cina. Pada saat itu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggali lebih banyak senjata ajaib dari Arvin. Untuk sesaat, Jermo juga berpikir apakah dia harus mencari kesempatan untuk mengikat Arvin dan memaksanya untuk memberitahu informasi tentang gengnya.
Dan kemudian ikuti tanaman merambat itu untuk menemukan gerombolannya, dan langsung bunuh dan rampok mereka. Namun, dia juga khawatir jika ada terlalu banyak gerakan. Beritanya akan bocor. Tangan dan mata keluarga akan terbuka ke langit. Jika mereka menyadarinya, misi utamanya mungkin akan terpengaruh. Dan dia tidak begitu mengerti mengapa kabar baik tentang mendapatkan senjata sakti yang begitu hebat tidak bisa membuat sang penguasa menunda rencana membunuh keluarga An selama beberapa hari. Dalam keputusasaan,nya dia hanya bisa menemukan cara untuk menemukan terobosan dalam tubuh Ervin. Jika uang dapat digunakan untuk mengesankan dia dan gengnya. Dan biarkan mereka menjual semua senjata ajaib di tangan mereka kepadanya sesegera mungkin. Ini akan menjadi hasil terbaik untuk Jermo. Bagi Ervin, tugasnya adalah membiarkan Jermo menceritakan garis waktu terakhirnya, karena itu sangat berarti bagi Charlie. Setelah mendengar Jermo mengatakan bahwa dia bisa menunggu sampai hari berikutnya paling lama sebelum gelap, Ervin mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Jangan khawatir, orang tua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Jika ada berita, aku akan datang ke hotel untuk menemuimu sesegera mungkin." Oke. Jermo mengangguk puas, dan memberitahu mereka lagi. "Ingat untuk memberitahu mereka, selama aku bisa melihat sesuatu, uang jelas bukan masalah." Ervin memberi isyarat oke dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir." Baru pada saat itulah Jermo merasa lega, dan berkata kepada Ervin, "Kalau begitu, aku tidak akan menunda urusanmu. Besok dan lusa, aku akan datang ke sini jika aku tidak ada urusan. Jika Anda punya berita, tolong beritahu saya sesegera mungkin." Ervin setuju untuk turun dan melihat Jermo pergi. Meskipun Jermo meninggalkan stan Ervin, dia tidak meninggalkan Antique Street. Dia berputar-putar dan akhirnya duduk di sebuah restoran sekitar 300 meter dari bilik Ervin, memperhatikan setiap gerakannya. Meskipun Jermo tidak bermaksud merampok secara terang-terangan dan diam-diam demi kelancaran tugasnya. Namun untuk berjaga-jaga, dia masih ingin mencari tahu keberadaan Ervin dan uplinenya jika terjadi keadaan darurat. Pada saat yang sama, dia tidak menyadari bahwa di lantai 2 tidak jauh dari sana. Seorang kenalan lama sedang menatapnya. Kenalan lama ini adalah Yeremia. Pukul 5 sore, Ervin menutup kiosnya. Menelepon petugas Shangri-La untuk meminta Rolls-Royce menjemputnya dari pasar barang antik. Dia sekarang menjadi tamu di Presidential Suite di Shangri-La. Selama menginap, petugas hotel memiliki Rolls-Royce untuk penggunaan eksklusifnya. Rolls-Royce itu berhenti di pinggir jalan. Pengemudi yang mengenakan jas dan sarung tangan putih keluar dari mobil. Membuka pintu belakang untuk Ervin, dan berkata dengan hormat, "Tuan Sang, silakan masuk ke mobil." Ervin mengangguk, lalu masuk ke mobil dengan ceroboh. Sopir bertanya kepadanya, "Tuan Sang, kemana Anda akan pergi selanjutnya?" Ervin melambaikan tangannya dengan megah, dan berkata sambil tersenyum, "Pergi ke Yinghuang International." Yinghuang International adalah klub malam terbesar dan termewah, di mana Ervin menghabiskan uangnya dengan gila-gilaan tadi malam, menghabiskan ratusan ribu dalam satu malam. Hari ini, mengikuti instruksi Charlie, dia masih berencana pergi ke Yinghuang International untuk merasakan nikmatnya menghabiskan uang seperti air. Namun setelah dia masuk ke dalam mobil, dia tidak melupakan tugas yang diberikan oleh Charlie. Jadi dia mengambil telepon genggamnya dan membuat panggilan suara ke Charlie melalui WeChat. Ketika teleponnya tersambung, Charlie bertanya kepadanya, "Ervin, apa kabar?" Ervin buru-buru berkata, cincinnya sudah terjual, dan pembelinya masih menginginkan lebih banyak barang. Charlie berkata, biarkan dia menunggu barangnya. Polisi dan bank telah bekerja sama dengan sangat erat baru-baru ini. Jika sumber transfer dalam jumlah besar tidak diketahui, maka mudah bagi mereka untuk menjadi target mereka. Khususnya transfer USD jenis ini, jadi akhir-akhir ini, Anda harus segera mengeluarkan semua uang itu, Anda beritahu pembelinya, dan kirimkan uang itu kepadanya dalam waktu seminggu. Bab 5548. Ervin berkata cepat, tapi pembeli tidak bisa menunggu selama itu. Dia mengatakan kepada saya hari ini bahwa dia hanya bisa menunggu sampai hari berikutnya paling lambat gelap. Menurutmu kita bisa mengirimnya lebih awal? Lagi pula, desa ini tidak akan punya toko lagi. Mendengar Ervin mengatakan bahwa Earl hanya bisa menunggu sampai hari berikutnya sebelum gelap, hati Charlie bergetar. Dia merasa bahwa karena pihak lain akan mengatakan hal itu, ada kemungkinan besar bahwa lusa akan menjadi waktunya untuk melakukannya.
Jika harus ada pertarungan antara dirinya dan dia. Kalau begitu pertarungan ini harus berlangsung lusa malam. Jadi, dia berkata kepada Ervin, saya akan memikirkan masalah ini lagi. Jika polisi tidak melakukan apapun dalam 2 hari terakhir dan waktunya tepat. Bukan tidak mungkin untuk mengiriminya lebih banyak barang. Ervin bertanya, kalau begitu saya ingin mengikuti pembelinya. Bisakah Anda memberitahu saya dulu? Tidak perlu. Kata Charlie acuh tak acuh. Demi kehati-hatian, lebih baik mengamati secara rahasia terlebih dahulu. Dan jangan terlalu aktif untuk saat ini. Oke. Ervin tersenyum dan berkata, lalu apa yang perlu aku lakukan dalam 2 hari ke depan? Charlie berkata, ayo kita lanjutkan mendirikan kios di Antique Street. Dan saya akan memberitahu Anda jika ada keadaan khusus. Oke. Ervin menutup telepon, lalu menghapus rekaman panggilan suara dengan Charlie. Lalu mematikan teleponnya. Memasukkannya kembali ke sakunya. Dia mulai menutup matanya dan bermeditasi. Dia bertanya dalam hatinya, saya tidak tahu mengapa Tuan Wade begitu berhati-hati. Dia secara khusus mengatakan kepada saya untuk berbicara dengannya sesuai dengan naskah yang dia buat bahkan setelah saya masuk ke mobil Shangri-La. Bukankah Tuan Wade masih mempercayai orang-orang di Shangri-La? Mereka semua adalah orang kepercayaan yang dibina dengan hati-hati oleh Tuan Chen. Lagi pula, kenapa dia bilang aku harus pakai WeChat untuk ngobrol? Apakah dia takut kalau ada yang menemukan rekaman panggilan saat kita menelepon? Ervin tidak tahu bahwa isi panggilan teleponnya dengan Charlie barusan telah dihapus. Jermo, yang duduk di taksi di belakang, mendengarnya dengan jelas. Alasan mengapa dia diam-diam mengikuti Ervin adalah untuk memberi dirinya cadangan. Dan batas waktu untuk tindakan terakhir adalah lusa malam nanti. Jadi dia tidak punya tugas lain saat ini. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan untuk mengikuti Ervin untuk mengklarifikasi situasinya? Akan lebih baik jika dia bisa menemukan rumah sebelumnya. Justru karena itulah dia berkonsentrasi mendengarkan setiap kata yang diucapkan Ervin di dalam mobil. Serta setiap kata di telepon. Setelah dia mendengarkan ini, dia sungguh-sungguh percaya pada semua yang dikatakan Ervin sebelumnya. Tak lama kemudian, Rolls-Royce yang ditumpangi Ervin berhenti di pintu masuk Ying Huang International. Ketika penjaga pintu Ying Huang International melihat Rolls-Royce yang ditumpangi Ervin, dia bergegas ke pinggir jalan untuk menyambutnya. Begitu mobil berhenti, dia segera membuka pintu mobil Ervin dan berkata dengan hormat, Tuan Zhang, selamat datang. Ervin bersenandung, mengeluarkan beberapa lembar uang 100 yuan, dan dengan bangga menyodorkannya kepada pihak lain. Pada saat ini, seorang humas wanita menawan datang dengan pinggang ular airnya yang terpelintir. Dan bertanya dengan nada menawan dan lembut, Tuan Zhang, Anda di sini. Apa rencanamu hari ini? Aku akan mengaturnya untukmu. Ervin berkata dengan bangga, buka stan terbesar, sajikan set makanan termahal. Dan atur 2 gadis yang bisa kubawa pergi malam ini. Ingat, hari ini aku hanya mau yang Jepang. Humas wanita itu berkata dengan sedikit malu. Tuan Zhang, di sini, gadis-gadis Jepang tidak sepopuler gadis-gadis Eropa dan Amerika. Dan aku hanya punya 1 gadis Jepang di bawah komandoku. Atau aku bisa memberimu yang Korea? Menurutmu itu cocok? Ervin melambaikan tangannya, aku tidak bisa. Aku harus minta 2 yang Jepang hari ini. Carilah jalan untukku. Kalau tidak bisa, pinjam saja dari tempat lain. Harganya mudah dinegosiasikan. Saya akan beri Anda 10.000 yuan kalau berhasil. Mendengar hal itu, petugas humas tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhang, Anda sangat murah hati. Dengan kata-katamu, aku akan menemukan cara untuk menemukan yang lain untukmu hari ini. Sebenarnya bukan tidak mungkin. Tuan Zhang, lihat, saya akan pergi sekarang. Ervin mencubit pinggang rampingnya, dan memuji sambil tersenyum. Kamu masih yang terbaik dalam berbicara. Bab 5549. Rangkaian pertunjukan Ervin hanya mengikuti aransemen Charlie. Dengan kata lain, dia makan, minum, dan bersenang-senang dengan uang. Dan alasan mengapa Charlie memintanya untuk bernyanyi dan menari setiap malam adalah karena dia khawatir Jermo akan diam-diam mengikuti Ervin yang gugup. Sebelum Jermo mengambil langkah selanjutnya, Charlie tidak boleh membiarkan Ervin ketahuan. Selama Ervin tidak mengungkapkan rahasianya, Jermo tidak akan mengalami perubahan apapun pada terakhir kalinya lusa malam nanti.
membiarkannya bergerak lebih cepat dari jadwal. Pada saat ini, Jermo diam-diam menatap Arvin. Dan dia bahkan bisa mendengar percakapan antara Arvin dan humas wanita itu dengan jelas. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin ia percaya pada kepribadian Arvin dan apa yang dikatakan Arvin kepadanya. Menurut pandangannya, Arvin menghasilkan uang di siang hari. Menghabiskan uang di klub malam pada malam hari, makan, minum, melacurkan diri dan berjudi. Dan tinggal di suite presidensial sebuah hotel bintang 5. Kebiasaan hidup paling umum dari para penjahat yang telah meraup banyak harta. Uang mudah didapat, dan sumbernya tidak benar. Yang sering membuat orang merasa lebih baik menikmatinya sesegera mungkin. Setelah sepenuhnya terbebas dari Arvin, Jermo berkendara kembali ke hotel tempat dia tinggal. Dia berencana untuk tinggal di hotel selama 2 hari ke depan untuk bermeditasi dan berlatih. Dan untuk memahami 3 alat ajaib yang baru diperoleh. Lihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Charlie sudah memahami gerakan Jermo. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk melakukan pengawasan di tingkat kota. Dan awasi hotel tempat Jermo tinggal 24 jam sehari. Begitu dia menemukannya meninggalkan hotel, dia segera melaporkannya pada dirinya sendiri. Sedangkan Jeremiah, dia hanya menghindari pandangan Jermo dan Charlie. Bersembunyi diam-diam di Aurous Hill sendirian, diam-diam mengawasi setiap gerakan Jermo. Malam itu, Yeremia dengan jujur melaporkan segala sesuatu yang terjadi hari itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengetahui bahwa Jermo telah memperoleh senjata ajaib lainnya, dia sudah penuh dengan tanda tanya. Pada era berakhirnya Dharma ini, artefak magis telah lama menjadi sangat langka. Bahkan artefak sihir yang jumlahnya terbatas di tangan sang penguasa, semuanya merupakan peninggalan dari tuannya saat itu. Adapun sang penguasa sendiri, dia tidak memiliki kesempatan untuk menguasai cara memurnikan senjata sakti. Oleh karena itu, Tuhan hampir tidak dapat mengerti mengapa Jermo dapat menemukan 3 artefak ajaib saat pertama kali tiba di Aurous Hill. Tepat ketika Tuhan sedang bingung, Jermo memikirkannya dan memutuskan untuk melaporkan kepada Tuhan tentang mendapatkan senjata ajaib ketiga hari ini. Yang dia harapkan adalah demi kedua senjata ajaib ini, Tuhan dapat menghentikan sementara rencananya untuk membunuh keluarga An. Sehingga ia punya lebih banyak waktu untuk menggali lebih dalam tentang Arvin dan uplinenya. Namun setelah dia melaporkan situasi itu kepada Tuhan, Sang Tuan hanya berkata dengan ringan, meskipun senjata ajaib itu berharga, ini jelas tidak lebih penting daripada membunuh keluarga An. Aku tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang bisa kau dapatkan. Sebelum tengah malam besok malam, kamu harus melakukan sesuatu pada keluarga An. Bagi Tuhan, prioritas membunuh keluarga An adalah sebelum menemukan senjata ajaib. Terlebih lagi, Lord masih punya trik di Aurous Hill. Dan itulah Jeremiah yang diam-diam telah tiba di Aurous Hill. Di mata Tuhan, biarkan Jermo membunuh Anjia dan menarik senjata dan perhatian. Yeremia dapat memanfaatkan kesempatan untuk menggali jalur senjata ajaib. Lagi pula, Jeremiah telah melihat Arvin dari kejauhan hari ini. Dia juga tahu bahwa dia aktif di Jalan Antik. Dan jika Jermo tidak bisa muncul, akan menjadi pilihan terbaik bagi Jeremiah untuk mengambil alih tugasnya bertemu Arvin. Lagi pula, bagi Tuhan, Yeremia jauh lebih dapat diandalkan daripada Yermo. Tanpa diduga, Jermo mengeluarkan 2 senjata ajaib. Dan masih gagal membuat Tuhan menunda rencananya. Jadi dia sangat tertekan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya saat ini adalah berharap Arvin akan membawa kabar baik besok. Bab 5550. Hari berikutnya, Arvin tidur sampai matahari terbit kembali. Charlie tidak mencarinya, jadi setelah makan malam mewah di hotel pada siang hari, dia dengan santai datang ke Antiques Street untuk melanjutkan mendirikan kiosnya. Begitu stand didirikan, Jermo datang. Melihat ekspresi Arvin yang mabuk, dia tidak sabar untuk bertanya padanya. Arvin, apakah gurumu memberimu sepatah kata? Arvin menggelengkan kepalanya. Dia menguap dan berkata, belum. Mereka telah memikirkan berbagai cara untuk menarik uang tunai sejak tadi malam. Jumlah uang tunai yang ditarik setiap kali tidak boleh terlalu banyak, jadi mungkin memerlukan waktu. Jermo merasa kesal. Dia berkata, Arvin, aku mungkin akan meninggalkan Aurous Hill besok malam. Jika aku pergi, kita tidak akan punya kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Arvin juga berkata dengan menyesal, orang tua,
Waktu besok malam memang agak sempit. Atau kamu bisa tinggal beberapa hari lagi, dan kamu bisa menunggu sampai hari berikutnya. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa pindah ke Shangri-La untuk tinggal bersamaku. Saya membuka kamar presidensial di sana. Saya hanya tidur di salah satu dari 2 kamar tidur. Dan kamu bisa tidur di 3 kamar tidur lainnya sesukamu. Jermo dengan sopan menolak. Ervin, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi saya sudah tua, dan saya tidak terlalu suka dengan kemewahan yang mencolok dari kamar presidensial. Aku belum pernah bercanda denganmu sebelumnya, aku hanya bisa menunggu sampai besok malam paling lama. Sebaiknya kau mencari cara untuk menghubungi keluargamu lagi. Katakan padanya, jika tidak ada produk baru besok malam, maka tidak perlu lagi bekerja sama di masa depan. Ervin mengangguk, baiklah, aku boleh bertanya, dan aku akan memberitahumu besok. Jermo buru-buru berkata, kalau begitu aku akan menemuimu di sini besok. Oke. Ervin setuju tanpa ragu. Menepuk dadanya dan berkata, sampai jumpa besok. Malam itu, Ervin berkendara ke Yinghuang International untuk ketiga kalinya. Ini hari ketiga berturut-turut dia ada di sini. Sama seperti 2 kali sebelumnya. Sekarang dia masih menghabiskan uangnya seperti air dan dikelilingi oleh wanita cantik. Ervin tidak minum banyak anggur hari ini. Karena dia samar-samar dapat menebak bahwa kehidupan mewah dan uangnya akan berakhir malam ini. Ketika Master Wei tidak lagi membutuhkannya untuk bertindak seperti itu. Dia harus kembali ke Orvel untuk mengelola adik-adiknya, mengelola industri di bawah namanya. Sebagai seorang master lagi, statusnya di dunia lebih tinggi dari keempat raja surgawi Orvel. Jelas tidak mungkin baginya untuk menghabiskan waktu di klub malam setiap hari. Oleh karena itu, saat ini dia sangat menghargai pengalaman indah terakhirnya ini. Malam itu, Charlie berbaring di tempat tidur dan terjaga sepanjang malam. Dia terus berpikir dalam benaknya, apa yang akan dia lakukan jika Jermo langsung pergi ke Wan Liu Villa besok malam? Jika dia menemukan tempat tak berpenghuni di jalan untuk mencegatnya dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Atau tunggu Jermo tiba di Wan Liu Villa. Dan bagaimana jika dia bersiap menyerang kakek neneknya dan keluarganya, lalu tiba-tiba membunuhnya secara mengejutkan? Awalnya, Charlie lebih condong ke yang pertama. Ini terutama karena dia belum ingin bertemu keluarga kakek neneknya. Alasan mengapa dia tidak mau melakukannya bukan hanya karena dia ingin tetap berada dalam kegelapan sepanjang waktu. Tetapi juga karena Charlie belum mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu kakek neneknya dan keluarganya. Kalau dipikir-pikir lagi, kakeknya memang selalu punya sikap yang buruk terhadap ayahnya. Jadi di dalam hati Charlie, tidak peduli siapa yang membunuh orang tuanya. Keluarga sang kakek semuanya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Ini juga merupakan akar penyebab mengapa dia tidak pernah ingin bertemu dengan keluarga kakeknya. Dan selalu mengeluh tentang kakek dan kakeknya. Oleh karena itu, pikiran awal Charlie lebih condong memilih tempat yang cocok untuk melawan Jermo sampai mati. Jika dia menang, dia akan pergi dan menyembunyikan jasa dan ketenarannya. Jika dia kalah, kemungkinan besar dia akan mati di tangan Jermo. Dengan cara ini dia juga bisa merasa tenang. Namun, Charlie dengan cepat membatalkan gagasan ini. Alasannya adalah karena dia teringat pada pengingat yang diberikan Maria kepadanya. Kali ini, ada kemungkinan besar dia akan dalam bahaya. Jika dia tidak bisa bertahan hidup malam itu, maka dia harus memberitahu kakek nenek dan keluarga neneknya bahwa Charlie, yang mereka rindukan siang dan malam, masih hidup.